bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Membantu saya dalam mengerjakan tugas sebagai guru penggerak di angkatan 9 ini di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik ya Pak, sebelumnya saya ingin menanyakan sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai kepala sekolah? Kalau sebagai kepala sekolah, kalau itu berlalu di tahun 2003. Saya itu saya 2017 sampai 2019. Dan 2019 sampai sekolah itu saya kurang lebih sekitar kalau kemarin itu tentunya banyak pengalaman ya Pak juga di sekolah. ada pengalaman yang ini tidak saya lakukan. Baik Pak, di sekolah pastinya sering ya kita dihadapkan ketika harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar tetapi saling bertentangan. Nah, ini biasa disebut dengan kasus dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Maksudnya, apakah pernah dihadapkan pada sebuah kasus yang sama-sama benar? Pernah Bapak dihadapkan dengan dua kasus yang sama-sama benar? Kasus-kasus seperti itu sering terjadi. Ya. Karena di sekolah ini yang sama-sama benar itu pernah kejadian di tahun berapa? Jadi saya tanya deh, memang pernah kejadian itu seperti suatu saat, suatu hari ada kasus anak yang terjadinya semacam ini. Kejadian di sekolah itu berkaitan dengan perilaku siswa yang ada tindakan mengambil hak orang lain. Anak yang satu mengambil hak anak yang lain, sementara ada anak yang membela. Dari mereka itu ada anak yang saling membela, yang diambil barangnya dibela seseorang kawannya, yang mengambil juga ada pembelaan. Pembelaannya ya karena ini kasus anak-anak kan. Satu anak membela bahwasanya satu anak itu mengambil barangnya, sementara anak yang menjadi pembelaan yang mengambil tadi mengatakan tidak mengambil. Nah, jadi mana yang benar? Jadi ya semuanya dari pembelaan anak tersebut, maksud dan tujuannya anak tersebut adalah dia tidak terjadi permasalahan, perselisihan. Ya maklum anak-anak banyak tindakan-tindakan yang seharusnya belum pada waktunya mereka mengambil, tapi kadang-kadang karena kebutuhan. Padahal yang diambil itu harus pilih sebuah pena. Anak yang mengambil itu tidak punya pena, sementara anak yang diambil itu penanya banyak. Nah, jadi walaupun demikian, pada prinsipnya kalau dia pinjam barangkali boleh. Tapi karena kebutuhan mereka tuh pengen nulis, mengambil secara diam-diam pena yang punya temannya tadi. Nah, sampai terjadilah permasalahan merembet kepada adanya kekerasan. Nah, kekerasan itulah yang seharusnya menimbulkan permasalahan. Kalau misalnya ambil mengambil itu saya rasa bukan berarti yang hak orang lain ya.
harusnya permisi seperti itu. Tapi dari anak yang membela tadi mengatakan bahwasanya itu bukan mencuri, cuma meminjam. Tapi salahnya tidak disampaikan. Jadi kasus ini pernah menjual sampai kedatangan orang tuanya juga. Akhirnya ya timbulnya miskomunikasi. Jadi kasus itu juga merupakan kasus sepele yang dibesarkan. Padahal prinsipnya ya sebenarnya tidak diangkat ke kasus tidak apa-apa ya. Nah, masalah apa? Kalau tadi kan di sekolah dasar ya, Iya. tentunya sikap kekanak-kanakan itu Masih sangat kental. Mungkin selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian. Ya. Termasuk begitu. Satu kasus anak ini antara guru dengan siswa dan orang tua. Tapi seperti ini, Bu. Pada suatu hari ada anak yang berambut panjang. Nah, berambut panjang itu kan dipotong oleh seorang guru. Tujuannya apa? Agar tidak panjang dan setelah itu anak mau merapikan sendiri. Maksudnya tujuannya bagus. Kemudian anak yang berambut panjang tadi supaya diberikan efek jerah. Walaupun sama-sama bagus tujuan, tapi dalam pelaksanaannya ada yang kurang. Mungkin guru tidak melakukan tujuan terlebih dahulu, atau barangkali memangkasnya terlalu pendek, sehingga kalau mau dirapikan agak susah. Itu juga pernah menimbulkan permasalahan. Artinya dari orang tuanya juga bertanya, anak itu menuntut, sehingga pihak sekolah saya mediasi bukan membela. Kalau memang yang benar itu memang sudah benar. Kalau yang salah ya maunya diberikan pengertian. Saya tidak membela diri saya. Kenapa? Benar tujuan mereka baik. Cuman mungkin kurangnya komunikasi, mungkin pelaksananya kurang berpikir dari hari. Itu juga saya orang tua saya bela. Jadi bukan berarti kita jangan bela dulu, tidak. Cuma kita bela. Lain kali maksud dan tujuan baik harus sampaikan dengan baik. Jadi kadang-kadang agar tidak menimbulkan salah persepsi. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang kita lakukan setiap mau mengambil keputusan apapun, saya selalu mengedepankan unsur musyawarah mufakat. Sebelum ada musyawarah mufakat dan menjadi satu keputusan bersama, saya belum mau menjalankan aturan tersebut. Satu contoh, dengan masyarakat sedikit apapun harus saya kondisikan terlebih dahulu. Saya rapatkan dulu, setelah dapat kata mufakat baru saya jalan. Artinya Bapak memprioritaskan kepentingan siswa ya? Kepentingan siswa, ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Kasus-kasus kayak dilema etika. Hal-hal apa saja yang dianggap? Memberikan pemahaman sedini mungkin terhadap suatu permasalahan yang dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat, dan suatu hal yang terjadi setelah ini yang sebenarnya ini banyak bertentangan juga dengan suatu kepentingan tertentu ya, melarang anak SD membawa kendaraan. Nah, itu sampai sekarang berjalan. Pada awalnya kita merencanakan itu memusyawarahkan kembali murid, banyak pertentangan karena kasus-kasus sekolah sering terjadi adanya
kerusakan kendaraan itu sendiri, barang-barang hilang oleh murid sendiri, kemudian adanya kasus kecelakaan yang dialami siswa. Jadi kasus-kasus itu memaksa kami mengadakan kesepakatan dengan wali murid untuk melarang siswa 108 untuk membawa motor sendiri. Dengan itu kesepakatan wali murid dalam alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Kasus-kasus serupa tidak akan digunakan. Saya rasa tidak efektifnya Pak, mengandung unsur keselamatan, mengandung unsur kolaborasi antara orang tua dengan di sekolah. Karena apa? Kalau nggak mau orang tua akan mengantar. Kalau sudah mengantar ke sekolah, tentu terjalinnya silaturahmi. Ya. Itu yang saya rasa cukup efektif. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kasus yang menjadi tantangan berkaitan dengan di suatu sisi sekolah membutuhkan biaya, karena dalam pendidikan tidak mungkin tanpa biaya. Sekarang kemampuan wali murid tidak sama. Dengan kemampuan murid tidak sama, tentu ini menimbulkan permasalahan yang banyak. Kalau kita keberatan, ya tentu ini tidak memberatkan. Sementara anak itu cuma butuh. Ini kalau kita harus membeli buku latihan untuk anak. Latihan untuk anak. Dan itu dibeli untuk latihan anak dan dibuat pulang untuk anak. Nah, kita memutuskan untuk membeli juga menjadi suatu dilema. Biayanya cukup banyak juga. Akhirnya kalau kita bantu semuanya juga merepotkan pihak sekolah, karena anggaran kami membeli buku kegiatan latihan itu tidak boleh dianggarkan di guru. Jadi itu satu dilema bagi kami. Jadi mau nggak mau akhirnya ya sistem support yang mampu itu membeli semua, yang tidak mampu kita berikan berarti hanya separuh atau seperempatnya. Selebihnya kita bantu dari apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Kita kalau target tertentu harus atau tidak, tapi dari berbagai kasus yang terjadi pada tahun kemarin, tahun sebelumnya, di tahun ini harus bisa menurun. Itu target kami, harus bisa menurun. Dengan usahanya seperti apa? Kita mempelajari permasalahan yang ada, kemudian bagaimana cari permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya. Kita mencoba berbagai upaya dengan berkolaborasi dengan murid, dengan wali murid. Itu harus kita lakukan setiap tahun. Kita sampaikan kasus yang terjadi di sekolah. Etika yang seharusnya etika itu baik, tapi bertentangan dengan mana yang terbaik kira-kira. Dua itu adalah dua perbuatan baik, tapi kadang-kadang bertentangan dengan apa yang saya sampaikan tadi Bu. Hati nurani ya, itulah kira-kira. Jadi kasus yang paling banyak adalah yang sering terjadi adalah kasus seperti mencontek, kemudian bully, kemudian kasus kekerasan pada anak, dan adanya sedikit kasus asusila. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, ya itu cukup banyak Bu. Karena apa? Hampir semua guru kelas, guru kami itu ada kepedulian terhadap
kondisi siswa. Nah, karena adanya kepedulian terhadap guru-guru kami, sehingga itu membantu kami dalam mengambil suatu keputusan. Tidak banyak yang istilahnya yang tidak mendukung atau yang tidak peduli, tidak banyak. Jadi lebih banyak yang mendukung, yang peduli dengan kondisi siswa daripada yang tidak. Itu salah satu hal yang mempermudah bagi saya untuk mengambil suatu keputusan. Adanya kerjasama dan kolaborasi dari guru, Ya. dari peserta didik, yang wali murid, dari semua unsur warga sekolah mendukung ya. Dan satu hal lagi Bu yang sangat menguntungkan, yang sangat mempermudah adalah pemahaman orang tua itu dengan 108 itu sudah terjalin sangat erat, sehingga bagi kami pihak sekolah dengan wali murid itu hampir tidak pernah terjadi suatu permasalahan dalam hal pengambilan suatu kebijakan. Baik. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya. Suatu pembelajaran yang bisa saya ambil, kita harus mempertimbangkan dampak sosial, dampak psikologi pada siswa. Walaupun kadang-kadang itu bertentangan dengan hal yang tidak wajar, tapi yang kita pikirkan adalah kalau itu nanti akan memberikan anak, bagaimana dampaknya psikologis, bagaimana tentang kelangsungan masa depannya, itu harus kita pikirkan. Walaupun sebenarnya itu bertentangan dengan etika yang ada, tapi suatu hal yang perlu kita pertimbangkan adalah masa depan anak, ya, psikologi anak, ya, kemudian harga diri anak dan menyangkut dengan orang tua. Nah, itu yang menjadi suatu pemikiran saya sendiri, apalagi di sekolah dasar Bu, apa yang dilakukan oleh seorang anak itu belumlah merupakan kontrol yang baik pada dirinya, karena anak itu masih dalam masa-masa perubahan, peralihan, menginjak masa pra remaja. Ya. Tentu banyak hal-hal yang dilakukan itu hanya spontan saja, belum memang terencana dengan yang sesungguhnya. Yang sifat-sifat buruk itu, sifat-sifat yang kurang beretika itu pada diri kita masih bisa diubah, karena mereka belum, mereka masih mencari jati diri yang sebenarnya, perlu bantuan dan diberikan orang lain. Artinya Bapak dalam pengambilan keputusan ini memikirkan resikonya, Ya, resikonya. Terus artinya Bapak harus penuh rasa tanggung jawab ya Pak dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang sekarang ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Dan mungkin apa yang saya sampaikan, kalau itu ada manfaatnya untuk ikut dalam hal ini, ya saya terima kasih. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin kurang tepat apa yang saya sampaikan dari keterangan itu, ya saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan membantu saya dalam kegiatan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang merupakan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 9 ini Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak, Bapak sudah berapa lama bertugas sebagai kepala sekolah? Saya sudah bertugas menjadi kepala sekolah kurang lebih
12 tahun. 12 tahun Ya, Pak ya. tapi kalau di sekolah ini saya kira-kira sudah 3 tahun. 3 tahun. Berarti sudah cukup lama Bapak Alhamdulillah. mengemban tugas sebagai kepala sekolah. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang Bapak peroleh selama Bapak menjabat Ya, sebagai kira-kira kepala sekolah. seperti itu. Ya, baik Pak. Di sini mungkin selama ini Bapak sering dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika, di mana ketika seseorang harus memilih antara dua opsi dan kedua-duanya itu merupakan jawaban yang benar. Nah, itu merupakan hal-hal yang tersulit bagi kita dalam pengambilan keputusan. Baiklah Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya, apakah pernah Bapak dihadapkan pada sebuah kasus-kasus yang sama benar? Ya, selama di sekolah ini saja ya, yang terbaru ya. Iya Pak. Ya, saya pernah mengalami dilema etika ya. Iya, dilema Jadi etika. satu hal yang menurut saya sama-sama benar. Iya. Ya, kalau kita ambil opsi A juga benar, sesuai aturan opsi B juga benar. Iya, betul. Ya, kadang-kadang kita sebagai pemimpin merasa bagaimana melaksanakan kebijakan ini ya. Iya. Tapi ya itulah pemimpin, kadang kan pemimpin itu ada hal-hal yang memang harus kami salahkan secara detail. Tapi kadang-kadang ya tidak perlu musyawarah, tapi lebih mengedepankan pada kebijakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Untuk mengambil keputusan ini kita perlu identifikasi ya Iya, benar sekali, Pak. Setelah kita identifikasi, lalu kalau kita memilih opsi A misalkan pada Paknya, Ya, pilih opsi B pada Paknya, kita pertimbangkan secara moral, kita bertanggungjawabkan. ya betul sekali Pak. Berarti kita harus memikirkan resikonya ya. Pak, ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang saya lakukan biasanya kalau ada dilema kasus Ya. etika yang muncul, yang pertama mengumpulkan data, Ya. mengumpulkan data, lalu kita inventarisasi data-data, terus kemungkinan yang akan muncul, Ya. ditimbulkan dari sebuah kebijakan tadi. Nah, selanjutnya kita melakukan musyawarah kecil saya dengan beberapa orang guru senior, lalu nanti baru kita membuat perencanaan catatan-catatan untuk ke rapat besar. Nah, setelah di rapat besar nanti kita ada masukan-masukan kita tampung, dan kesimpulan selanjutnya nanti ada pada kebijakan yang moral ya. Ya. Moral yang punya nilai yang tentunya tidak mempunyai dampak yang sifatnya nanti merugikan satu pihak atau satu Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya. Bisa saya sebutkan salah satu kasusnya ini. Oh boleh Pak, silahkan. Misalkan kasusnya begini, ada satu siswa yang secara ekonomi memang lemah ya. Ya. Ekonomi lemahnya bukan karena apa? Karena ternyata setelah studi kasus, orang tuanya dalam keadaan mengalami kesakitan, jadi menderita sakit penahun. Lalu ada beberapa keluarganya, kakaknya itu juga mengalami sakit gangguan jiwa ya, setelah mengalami kuliah, mengalami depresi, di rumahnya ada orang depresi, orang tuanya sakit. Ya. Nah, lalu anaknya ini jarang sekolah gitu ya, jarang sekolah. Sebenarnya anak ini bisa
secara teknis pintar ya, cuman kehadiran siswa yang kurang. Nah setelah kurang inilah akhirnya pada pendapatan bapak anak ini nilainya naik atau tidak naik ya kan? Kalau secara kuantitatif anak ini secara nilai bagus, ya tapi kehadiran kurang. Iya. Nah itu salah satu kasusnya. Nah setelah diambil keputusan pertimbangan secara kemanusiaan, kalau anak ini dinaikkan, maka ada harapan anak ini bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak dinaikkan, Pasti nggak sekolah. pasti tidak sekolah. Ya begitu. Saya rasa itu yang paling efektif. Ya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Ya. dilema? Kembali kepada kita, sekolah kan sudah membuat aturan ya. Ya. Sudah membuat aturan dalam kurikulum, dalam KUSP sudah disebutkan bahwa siswa yang melebihi 10% kehadiran, ketidakhadiran yang melebihi 10% di sekolah maka dipertimbangkan kenaikan kelasnya atau penunjukannya. Ya. Artinya anak ini kan sebenarnya melebihi. Mungkin kalau di kalkulasi dia bisa hadir ke sekolah hanya 60%. Sedangkan sekolah membuat aturan bisa naik kelas kalau minimal 90% hadir di sekolah di jam efektif saja. Nah, maka tantangannya yang muncul protes dari berbagai kawan-kawan kita itu juga kan menyalahi aturan, tidak sesuai dengan aturan kita, tidak sesuai dengan kurikulum. Juga demikian, teman-teman kawannya juga begitu akan terkomentar. Anak ini nggak pernah masuk, taman saya ini jarang masuk, tapi kok naik kelas juga kan? Ini kan jadi tantangannya. Ya. Nah, itu kira-kira. Ya. Terus, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika ini, Pak? Ya, kalau jadwal yang secara rutin tidak, tapi jadwalnya lebih kepada insidental. Iya. Jadi insidental ini maksudnya nanti kalau ada kasus, baru kita menentukan cepat waktu untuk memecahkan Iya. kasus. Iya, mengambil keputusan mengambil ya, Pak. keputusan ini tentu disiapkan tempatnya, ya kan, waktunya. Tapi ya sifatnya insidental. Iya. Kalau ada kasus. Ya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, yang saya ini larinya kasus ke siswa saja ya. Ya. Fokus ke siswa. Kalau siswa yang ada kasus yang diremerika, tentunya kita kan harus mempunyai data ya. Ya. Kita harus berdasarkan data. Nah, terima kasih banyak. Ternyata ada guru BC. Nah, guru BC ini sangat membantu karena punya data-data yang Ya. lengkap, termasuk juga wali kelas. Nah, ini data-data yang lengkap yang valid inilah yang menjadi dasar mendasari saya mengambil. Ini sangat membantu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan kasus D5 etika? Ya, yang pertama bahwa aturan yang sudah kita buat di sekolah, walaupun aturan itu sedemikian rupa kita buat, tapi kadang kenyataannya aturan itu tidak bisa diaplikasikan ke setiap individu kepada siswa, tidak bisa menyeluruh karena sifatnya sangat kondisional sekali. Kadang aturan itu bisa kita lampaui ya, aturan itu kan semacam pagar ya, Ya. semacam pagar. Kadang pagar ini kita melompati sendiri, tapi intinya dengan tujuan untuk menyelamatkan dan tidak merugikan pihak mana. Kira-kira begitu. Mungkin di samping Bapak memikirkan peserta didik, mungkin dalam pengambilan keputusan itu tentunya Bapak ambil dengan penuh rasa tanggung jawab ya Pak ya? Iya, tentunya saya bertanggung jawab sebelumnya karena di pertanggungjawabannya tidak hanya sebatas
aturan yang sudah tertulis ya, Iya. tapi secara moral, secara kemanusiaan, secara agama, religi ya, Iya. kita pertanggungjawabkan. Terus dalam pengambilan keputusan itu tentunya Bapak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya, dari pemilihan norma, Iya. agama yang kita Terima kasih Pak wawancara kita pada siang hari ini. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya ke depannya yang sekarang ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.